warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks sejarah yang berjudul Gajah Mada bergelut dalam fakta dan angkara. Sebelum kami mempresentasikan, sebaiknya kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faisal Farizi dari kelompok 6, nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrini, nomor urut 17. Saya Mada Safira, Saya Reski Putri Sabrina, nomor urut 29. Nama mata saya nomor urut 20. Gajah Mada bergelut dalam fakta dan angkara. Cerita Majap itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui bulangi jangan sampai diperkosa manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Arhanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardhanareswari, Kendedes adalah kisah dari Pratya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan sujudnya dari genangan kakek tua yang menunturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada bertanda titisan bidadari. Mirip cerita Jakarta saja. Umat Gajah Mada sekali lagi untuk diri sendiri. Lagi pula setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang turun hujan. Lebih jauh soal kabut tebal pula, konon ketika calon arang si perempuan penyihir dari Kira marah dan menebar tenung. Kabut amat tebal membawa penyakit turun tak hanya di wilayah tertentu, namun mereka di seluruh negara, menyebabkan Prabu Airlangga dan Pati Narotama kebingungan dan terpaksa meminta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Empu Barada benar-benar sakti. Empu itu menebas beberapa daun kelui yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Beralaskan pelepah daun itulah, Empu Barada terbang membumbung ke langit dan memperhatikan seberapa luas kabut, membawa tenung dan penyakit. Empu Barada melihat, apa-apa pedu itu memang sangat luas dan menelan luas negara dari ujung ke ujung. Untunglah cahaya hias Laudaskara yang datang di pagi harinya mampu mengusir kabut itu menjauh tanpa tersisa jejaknya sedikit pun. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahuinya keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing yang menggonggong, sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Mada, Gajah Enggong, yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warasta.
kesadaran dengan ciri-ciri khusus dibalas. Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui syarat khusus pula dari jawaban anak panah. Itu Gajah Mada, Gajah Enggong dan Gajah Bongol. Mengetahui di mana Gajah Mada berada, Gajah Bongol dan Enggong segera melaporkan ketemuannya. Ditemukan mayat lagi. Gajah Enggong melaporkan Gajah Mada memandangi wajah sama-sama di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Kelabang Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkelahian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah tertuju kepadanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami temukan mayat kedua. Gagak Bongol menambahkan, pelaku pembunuhan menggunakan anak panah itu mati di Patu Pula. Mayatnya dicabik-cabik beberapa ekor anjing. Pembunuh yang terbunuh ini menyaksikan jejak rasa kecewa di hati kita. Kakang, aku tahu Kakang Gajah pasti kecewa mengetahui siapa dia. Gajah Mada menengahkan memandang langit. Namun tak ada pun yang tampak kecuali warna badut yang makin menghitam legam. Bayangkara, ya, jawab Gagak Bongol. Siapa? Lanjut Gajah Mada. Bongol dan Senopati Gajah Enggong tidak segera menjawab dan memberikan kesempatan kepada Pati Belakang Gajah Mada untuk menemukan sendiri jawabnya. Nama pembunuh yang mati di Patu Pula itu tentu berada di barisan yang tersisa dari nama-nama prajurit Bayangkara yang pernah dipimpinnya. Nama-nama itu adalah Bayangkara Dengku Pulung, Panjang Sulit, Kartika Sinumpi, Jayabaya, Parada Batu, Lembang Laut, Gunung Samudra, Gajah Gene, Gajah Bogor, Macan Limbung, dan Gagak Bongol. Panji Sapra yang berkhianat dan menjadi kaki tangan Raja Putih mati dibunuh Gajah Mada di terowongan bawah tanah ketika Potang penting menyelamatkan si Jayabaya. Bayangkara yang disang Panjer Lawang dibunuh di Mojoabu, dibunuh dengan cara licik oleh pengkhianat kaki tangan Raja. Selanjutnya Mahisa Kinci dibunuh oleh Gagak Bongol sebagai korban kota di Pangawian. Terakhir, Kia Panemen atau Bangol Lumayang yang berkhianat mati dibunuhnya di Bedande ketika pemanisan sebagai pengkhianat. Adapun pertanyaan akan dibacakan oleh saya. Pertanyaan pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Pertanyaan kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Pertanyaan ketiga, peristiwa apa saja yang dikisahkan? Yang keempat, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Yang kelima, di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam cerita novel sejarah? Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Satu, pada masa Majapahit. Yang kedua itu di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Di Kerajaan Majapahit. Yang ketiga itu peristiwa apa yang dikisahkan? Yang jawabannya itu membahas tentang peristiwa pemberontakan yang telah terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit setelah Raja Jayanegara telah mangkat. Setelah itu pada akhirnya pemberontakan tersebut telah berhasil dihentikan oleh pihak dari kerajaan setelah dari pasukan Bayangkara yang telah berada di bawah dari kepemimpinan Gajah Mada telah berhasil dalam meluluhkan
kepada para pemberontakan. Yang nomor 4 yaitu siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan. Yang pertama itu Gajah Mada, Raja Jaya Negara, Raja Kartanegara, Raden Wijaya, Raden Cakradara, pasukan Bayangkara, Lembutal, Raden Udamerta, Ranggamuni, Ratanka, tentara Mongol, Mahisa Cempaka, Rakuti, dan Kubilai Khan. Dan yang terakhir yaitu di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah. Jawabannya itu tergolong dalam novel sejarah yaitu pada bagian latar cerita dan juga tokoh cerita yang telah menceritakan tentang Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit. Sekian dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dari awal sampai akhir saya masih bingung sebenarnya cerita utamanya apa, menceritakan tentang apa, Pakai di mana? kenapa ada bidadari dari kerajaan, kemudian ada prajurit yang prajurit atau pamannya. Jadi sebenarnya ini menceritakan tentang apa cerita utamanya. Sebenarnya novel sejarah ini menceritakan tentang apa? Apanya? Senang. Oh. Kaget Kak. Bukan. Apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan lagi? Oke, jika sudah tidak ada, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Arya. Pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Rasra, yaitu dari dalam novel yang kami bawakan, cerita apa saja yang dibahas pada novel tersebut. Jadi novel ini membahas tentang peristiwa pemberontakan yang pernah terjadi pada zaman kerajaan Majapahit. Setelah Raja Jaya Negara telah mengangkat senjata itu, pada akhirnya pemberontakan tersebut telah berhasil dilakukan oleh pihak dari kerajaan setelah dari pasukan Bayangkara yang telah berada di bawah dari telah berhasil dalam melunakkan Jadi perang antara siapa, Majapahit dan jadi intinya itu novel ini membahas tentang pemberontakan yang telah terjadi pada zaman kerajaan Majapahit. baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.